apabila dia itu memulai dari awal surat At-Taubah, la yasihhu ayyabda'a bil basmalah, maka Syekh Muhammad Ali Daud mengatakan, wa iza aradal qari ay yaqra'a surat At-Taubah, dan apabila seorang pembaca Al-Quran hendak membaca surat At-Taubah, fa iza bada'a min awwaliha, apabila dia itu memulai dari awal surat At-Taubah, la yasihhu ay yabda'a bil basmalah, maka dilarang memulai dengan bacaan basmalah. Jadi cukup ta'awud saja. Kenapa? Li'anna bidayataha tushiru ila ghadabillahi azza wa jalla minal musyrikin. Kenapa? Karena permulaan dari surat At-Taubah itu menunjukkan kemurkaan Allah yang maha mulia dan yang maha agung terhadap orang-orang musyrik. Wala yastawil ghadabu warrahmatu allati fil basmalah, dan kemurkaan itu tidak sesuai bila dipadukan dengan kasih sayang yang terdapat di dalam basmalah. Amma idza kana al-bada'u fil qira'ati min ghairi awwalit taubah, adapun jika ia memulai bacaan bukan dari awal surat At-Taubah, tengah-tengah, ya kan? Biasanya kan enggak langsung selesai. Kita mau membaca lanjutannya, tapi mulai dari tengah-tengah. Fatajuzul basmalatu ba'dal isti'adzah, maka boleh hukumnya membaca basmalah setelah membaca ta'awud. Jadi ketika kita memulai surat At-Taubah dilarang membaca basmalah, cukup ta'awud. Tetapi ketika kita mengawali dari tengah surat At-Taubah, maka boleh kita memulai dengan ta'awud dan basmalah. Itu seperti Syekh Dr. Yusuf Qaradawi itu pernah mengatakan, ada sejumlah pendapat di kalangan ulama, dan pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah suatu kedamaian dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang, isinya kasih sayang. Sedangkan surat At-Taubah itu diturunkan tanpa kedamaian. Maksudnya surat At-Taubah itu diturunkan dengan menyatakan pemutusan ikatan dan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ketika itu kaum musyrikin itu berulah merusak perjanjian damai dengan bekerja sama dengan orang Yahudi, sehingga tidak ada lagi ikatan perjanjian dan jaminan dari kaum muslimin bagi mereka. Nah, ini surat At-Taubah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Jadi pemutusan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Makanya tidak sesuai kalau bismillah yang isinya tentang kasih sayang digabung atau dipadukan dengan kemurkaan Allah. Itu jawabannya. Lalu bagaimana hukumnya? Saya kan tadi cuma menjawab dilarang, boleh ya. Tapi dilarang itu kan ada dua. Dilarang apakah haram atau makruh, itu dilarang. Boleh itu apakah sunnah atau makruh, juga bisa. Nah, di dalam kitab Hasyiah Syarwani ala Tuhfah disebutkan ibaratu syekhina, kalimat dari guru kami, fatukrahul basmalah fi awwaliha, makruh mengucapkan basmalah di awalnya, wa tusannu fi asna'iha, tetapi disunnahkan ketika di tengah. Kama qalahu ar-Ramli, ini adalah pendapatnya Imam Ramli. Jadi kalau Imam Ramli, kalau ada orang membaca basmalah di awal surat At-Taubah, katanya makruh saja. Kalau ada orang membaca basmalah di tengah surat, hukumnya sunnah. Itu katanya Imam Ramli. Tetapi berbeda dengan Ibnu Hajar. Wakila, dan dikatakan tahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi asna'iha. Kalau Ibnu Hajar mengatakan haram
membaca basmalah di awal surat dan di tengah surat hukumnya makruh. Nah, itu tentang hukumnya. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya membaca surat At-Taubah dengan tanpa membaca basmalah. Hukumnya apa? Haram. Ibnu Hajar. Kalau di tengah boleh dibaca, boleh tidak. Kenapa? Karena ada yang mengatakan sunnah, yaitu Imam Romli, ada yang mengatakan makruh.